Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Lapang Channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun. Kita lihat yaitu penampakan buah kopi, itu sedang menuju ke fase penuaan buah atau buah merah. Yang sebentar lagi akan menuju ke fase pemanenan ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan selalu menonton video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, untuk bisa membantu subscribe untuk membantu perkembangannya channel ini, dan tentunya mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk update terbaru video dari channel saya teman-teman. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini kalau kita lihat ini, alhamdulillah buah kopi di perkebunan kita itu bisa dikatakan cukup memuaskan ya teman-teman. Yang akan saya share ataupun ini berbagi tip yaitu tentang sedikit kunci sukses dalam berkebun kopi ya teman-teman. Jadi ada beberapa macam yang harus dilakukan, apalagi bagi pekebun pemula ya teman. Jadi di sini kita berbagi ilmu, belajar bersama, yaitu tentang bagaimana kunci sukses dalam berkebun kopi ya teman. Itu versi kita ya teman. Jadi yang pertama, sebenarnya kunci pokok dalam perkebunan kopi, kalau kita lihat ini cukup sudah rapat pohon kopinya. Setelah penanaman tentunya teman-teman harus melakukan penyambungan ataupun penyetekan ya teman. Jadi setelah fase penanaman pohon kopi itu, sebelum ini melakukan penanaman, tentunya teman-teman harus mempersiapkan lahan, baik kesuburannya ataupun ini persiapan bibit dan lain sebagainya, pengaturan jarak tanam dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman harus mempersiapkan. Jadi ketika setelah penanaman, tentunya dalam perawatan dan juga untuk ini perawatan dan juga pemeliharaannya, tentunya nanti akan berdampak pada kualitas dan juga kuantitas buah kopi ketika fase panen ya. Nah, setelah penanaman selesai, tentunya kira-kira umur 1,5 sampai 2 tahun, teman-teman bisa melakukan penyambungan ataupun penyetekan ya teman. Jadi penyambungan di sini ada dua macam ya teman. Penyambungan pada pohon kopi baru yang dilakukan pada pohon kopi setelah tanam kurang lebih usia 1,5 sampai 2 tahun. Itu tergantung atau relatif, itu tergantung dari perkembangan pohon kopi yang teman-teman tanam. Dan juga penyambungan peremajaan. Jadi penyambungan peremajaan itu kayak gini teman. Ini pohon kopi yang sudah besar ya teman. Ketika nanti produktivitas kopinya menurun, tentunya teman harus melakukan penyambungan peremajaan. Nah, dengan sambung langsung di dahan ataupun ini pohon kopi langsung nanti bisa dipotong, misalkan ini sudah tidak produktif, atau dengan memelihara tunas air terlebih dahulu. Jadi memelihara tunas air nanti di stek atau disambung. Nah, ketika setelah fase pemanenan tiba, ini dilakukan pemotongan dan pemeliharaan ini pada sambungan yang baru yang nanti akan dipelihara untuk pembuahan di tahun-tahun berikutnya. Ini jadi untuk penyambungan itu penting sekali. Selain untuk mempercepat ini pembuahan, tentunya untuk mendapatkan varietas terbaru dari pohon kopi. Misalkan ini jenis Kontukusari ya teman. Ini untuk yang bawah ini jenis bibit kopi cabutan robusta lokal. Nah, kita stek dengan ini Tukusari ya teman. Tukusari ada yang kuning, ada yang hijau ya teman. Itu jadi untuk mendapatkan varietas ataupun jenis kopi yang teman-teman inginkan. Yang kedua, itu setelah
penyambungan, teman-teman tentunya melakukan pemupukan ya teman. Jadi setelah penyambungan pohon hidup itu dilakukan pemupukan ya teman. Jadi pemupukan pada pohon kopi dilakukan 2 kali minimal, yaitu di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan ya teman. Jadi penting sekali dilakukan pemupukan. Kalau saya biasa menggunakan unsur NPK ya teman. Jadi baik NPK bersubsidi ataupun NPK non subsidi itu terserah, tapi kita menggunakan pupuk majemuk itu agar relatif lebih aman ya teman. Jadi faktor keamanan, misalkan karena cuaca ataupun perubahan musim itu sangat berpengaruh pada pemupukan, nantinya yang berdampak pada keuntungan buah. Misalkan kita menggunakan pupuk tunggal ya teman. Nah, ini buah kopi sudah mulai menguning, sebentar lagi ini memerah ya teman. Kita lihat ini cukup bagus ya teman. Jadi pemupukan 2 kali dalam setahun minimal ya teman. Kalau perlu itu pertengahan musim hujan itu bisa dilakukan pemupukan kembali ya teman. Jadi melihat kesuburan dari pohon kopi dan juga dari buah kopi. Misalkan ini pertengahan musim penghujan terjadi keruntukan, maka bisa dilakukan pemupukan dengan unsur ini dilebih unsur untuk P-nya misalkan itu bisa dilebih ya teman. Jadi menyesuaikan ya teman. Dan yang ketiga yaitu pemangkasan. Jadi pemangkasan berarti pemangkasan perawatan ya teman. Jadi pemangkasan perawatan itu harus dilakukan secara rutin ya teman. Jadi pemangkasan meliputi pembuangan tunas-tunas cacing, tunas air, dan tunas yang sudah tua. Jadi tunas yang tidak produktif itu dilakukan pembuangan, penyortiran agar perkembangan pohon ataupun buah bisa maksimal atau optimal teman-teman. Jadi itu penting sekali dilakukan setiap 2 atau 3 minggu, atau tergantung kesuburan. Ketika pohon kopi subur tentunya untuk petunasannya itu akan lebih cepat tumbuh ya teman. Jadi harus sering dilakukan pemangkasan. Dan selanjutnya pengendalian hama dan penyakit itu penting sekali. Pengendalian hama penyakit teman. Jadi ada hama penggerek buah, penggerek dahan atau ranting, ada ini jamur, nematoda dan lain sebagainya, ada kutu putih, kutu kebul dan lain sebagainya. Itu harus dikendalikan ya teman dalam rangka upaya untuk menjaga kesehatan pohon dan tentunya pemaksimalan buah. Karena misalkan pada buah-buah fase kayak gini, penuaan buah atau buah muda juga, ini hama penggerek buah itu rentan sekali teman. Jadi dia mengganggu menggerek buah-buah yang ini belum tua, nantinya malah ini akan menjadi rontok karena dia akan menguning dan nantinya rontok ya teman. Jadi penting sekali pengendalian hama dan penyakit ya teman. Nah, kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi perawatan yang paling dasar pada pohon kopi dikunci sukses keberhasilan dalam berkebun kopi itu perawatannya itu meliputi beberapa hal tersebut. Penyambungan, ada pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan ya teman. Jadi kalau ini perawatan yang lainnya itu melakukan perawatan tambahan ya teman. Yang paling pokok itu di samping itu ada pembersihan gulma juga penting sekali. Ini jadi pembersihan rumput-rumput ini juga harus dibersihkan ya teman. Jadi agar terhindar dari hama penyakit juga. Pembuatan kowen juga itu harus dilakukan karena selain pemupukan menggunakan pupuk kimia tentunya harus diimbangi dengan pupuk organik ya teman, baik kompos kandang atau ini kotoran-kotoran dari dahan ranting dan sebagainya itu dimasukkan dalam ini aja, dalam rorak yang nantinya akan menjadi kompos ataupun pupuk organik ya teman. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.